Seorang suami di Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara diduga sudah menyiram istrinya dengan air panas. Peristiwa ini dipicu oleh dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh sang suami. Pria berinisial AD ini diperiksa tim Polsek Nuwangan karena diduga sudah menyiram istrinya dengan air mendidih. Insiden terjadi saat keduanya bertengkar akibat pria berumur 39 tahun itu diduga selingkuh saat istrinya melihat ada foto perempuan lain di ponselnya. Keterangan dari terlapor sering berkelahi masalah keluarga. Setelah mungkin suaminya ini belah tuh gimana menurut keterangan dia tuh. Faktor cemburu ya. Cemburu. Makanya dia minta HP tersebut perempuan mana HP sopa situ. Mau dia tarik tangan itu akhirnya tak siram air panas menurut keterangan suaminya ini. Nah nanti untuk hasilnya kan sementara intubasi di rumah sakit, mudah-mudahan kita jemput bola segera selesaikan ini kan. Akibat luka melepuh di sekujur tubuhnya, sang istri kini dirawat di rumah sakit Manado. Jika terbukti bersalah melakukan penganiayaan, sang suami bisa terancam hukuman 5 tahun penjara. Juandri Papetungan melaporkan dari Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Astagfirullahaladzim, bukannya menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi jika memang tidak melakukannya. Suami ini justru menganiaya istrinya yang sampai berujung luka di sekujur tubuhnya, luka melepuh gitu ya. Nah Ustaz, yang saya ingin tahu nih pendapat dari Ustaz Erik sendiri mengenai dugaan perselingkuhan tadi nih gimana Ustaz? Ya, na'udzubillah min dzalik ya, sebetulnya kita harus kembali ya, apalagi pasangan suami istri ya, kembali lagi ke awal niat dari menikah ya, bagaimana membuat keluarga yang sakinah, yang saling menyamankan, saling membahagiakan, saling memberikan perlindungan, saling memberikan keamanan, kan begitu sebetulnya intinya. Tapi kalau sudah seperti ini kan na'udzubillah min dzalik. Karenanya segala sesuatu tentu ya, baik kedua belah pihak harus yang namanya tabayun dulu, diklarifikasi dulu. Ingat, ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun. Jangan kalian itu orang-orang beriman terlalu banyak berprasangka karena ada dosa dari sebagian prasangka. Ini kalau yang suudzon. Nah, jadi perlulah kemudian ditabayun, kemudian diklarifikasi dengan cara yang baik, dengan musyawarah gitu ya. Nah, jangan sampai nanti kemudian dari hal yang seperti itu muncul bukannya malah kemudian mendudukan perkara dengan baik, berbicara yang baik, malah kemudian aniaya atau zalim kepada istrinya. Nah ini juga berbahaya sekali ya, karena ada dua dosa yang tidak Allah tunggu sampai hari kiamat kelak. Al-Baghyu menurut Rasulullah SAW. Sahabat bertanya, apa itu Al-Baghyu? Al-Baghyu itu pertama durhaka kepada orang tua, yang kedua zalim terhadap istri. Nah ini tidak ditunggu azabnya sampai nanti di yaumil akhir, tetapi di dunia pun Allah akan berikan azabnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi memang intinya kita tidak bisa langsung berprasangka buruk, apapun itu dibicarakan, apalagi dengan pasangan kita. Lantas Ustaz, hukumnya apa Ustaz di Islam jika ada pasangan suami istri yang salah satunya ini melakukan perselingkuhan? Hukumnya tuh apa Ustaz? Na'udzubillah min dzalik ya. Ini kan berarti masuknya ke zina ya. Nah, kalau udah masuk ke zina, perselingkuhan itu zina. Sudah pertama dia menipu, berselingkuh ya, jadi artinya dia masuk ke dalam kecurangan, wailul lil mutaffifin, dan celaka orang-orang yang curang, itu yang pertama ya. Yang kedua dia masuk ke dalam dosa zina ya. Nah, dosa zina ini mengerikan sekali ya, karena menurut Rasulullah SAW pernah dalam hadis Rasulullah itu mendengar ada perempuan dan laki yang telanjang yang kemudian berteriak-teriak kesakitan karena apa? Karena ada tungku di bawahnya. Yang kemudian kata malaikat ya, ketika Rasulullah bertanya, malaikat Jibril menjawab bahwa siapa mereka? Itu lelaki dan perempuan yang ada dalam tungku pembakaran, mereka adalah para pezina. Nah jadi intinya kalau berselingkuh ya, masuk ke dalam perzinahan, mereka akan dikumpulkan dengan orang-orang para pezina dan mereka akan mendapatkan azab yang begitu mengerikan kelak. Nah karenanya na'udzubillah min dzalik wala taqrabuz zina itu artinya jangan kalian sesekali mendekati, bahkan mendekatinya pun dilarang, apalagi melakukannya. Itulah tindakan preventif ya. Ya, na'udzubillah min dzalik, semoga kita dijauhkan dari zina ya Ustaz ya.